Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa RRI. Kita jumpa lagi di podcast Pinara. Monggo. Monggo. Kali ini saya dikeroyok banyak seniman-seniman gitu ya. Tapi yang pasti kita akan ngobrol banyak hal tentang budaya dan bagaimana nantinya peran RRI untuk selalu terus ya, untuk terus menjaga kelestarian budaya, utamanya budaya Jawa. Kalau kita bahas dalam konteks hari ini begitu, Ge. Saya kenalkan dulu yang menjadi tamu utama saya ya, menjadi sorotan mata kita semuanya, Ki Dalang yang masih muda ini, Ki Dalang Wimar Aji Wicaksono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Enji. Sugeng enjing Mas. Ing ngapura. Pripun pawartosipun? Kaping sae. Kaping sae Mas. Alhamdulillah. Nggih. Makasih nuwun. Matur sembah nuwun. Nanti kita akan ngobrol banyak ya. Baik. Dan yang mendampingi beliau Ki Dalang Wimar Aji Wicaksono ini adalah Bapak Purwoto. Jawa Purwoto. Sehat ya, Bapak? Pangestu alhamdulillah. Matur nuwun sampun rawuh. Siap. Terima Dio. Sami-sami. Aku nek dijak ngomong bahasa Jawa nek akeh-akeh yo gak iso ya. Bisanya itu tok gitu ya. Kemudian ada Pak Bambang. Sehat juga. Pangestu. Dan tentu pimpinan kami ya, Pak Kepsta, Pak Kuku. Sehat juga ya, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semua sehat. Betul. Monggo Pinara. Monggo. Hari ini kenapa spesial? Karena kita kedatangan Dalang, satu muda begitu ya. Dan yang keduanya adalah beliau ini spesial, begitu nggih? Betul. Boleh kenalan dulu. Nama lengkapnya siapa? Lengkapnya Wimar Aji Wicaksono. Nah, sekolahnya di mana? Sekolahnya di Cikal Surabaya. Aku sekarang kelas 1 SMA. Luar biasa. Terus, memangnya suka banget mendalang, main ke wayang gitu ya? Main kayak wayang tentang Suka. tentang Bratayuda atau Yudhistira atau Werkudara dan juga tentang lainnya tentang yang ini Kresna atau tentang Wiracaritama Mahabharata yang film di Erigali itu yang tadi sekarang melatihan di sekolah SMK 12 Surabaya. Seperti itu. Jadi pindah, Mbak. Lah, memangnya suka wayang itu mulai kapan? Umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Sampai 6 tahun sampai 7 tahun. Oh gitu ya. Sampai 7 tahun yang terus masih belajar. dulu. Terus Belajar belajar terus. sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Yeah. Saya coba tanya dulu ke yang mendampingi beliau ya dalam berlatih, baik itu Pak Purwoto maupun Pak Bambang ya. Dengan melihat ya kesukaannya Mas Wimar ini ya, pas awal sekali itu langsung terlihat atau kemudian digali bakatnya atau gimana? Prosesnya gimana, Pak? Terima kasih sebelumnya. Jadi gini, Mbak. Proses untuk penggarapan anak saya si Wimar ini panjang luar biasa. Ini harus melalui sebuah proses dia yang mulai dari sukanya sangat luar biasa tentang wayang dan dia menggeluti di bidang khususnya pedalangan itu sangat istimewa sekali. Jadi terkadang kalau dia sudah blank atau sudah tidak bisa nyambung apapun yang terjadi ya kita harus siap senam jantung. Pernah terjadi sebuah pementasan yang itu spektakuler ataupun di kelasnya mungkin kita menunjuk tempat gak apa ya Pak? Ya di Tugu Pahlawan Surabaya itu kan spesial istimewa banget. Dia posisi juga mood ya apapun yang terjadi kita harus juga siap. Tapi alhamdulillah Wimar is the best, luar biasa. Gitu ya. Oke. Sembah Bapak. Ya. Jadi ada suka dukanya ya, ada tantangannya dalam mendampingi Mas Wimar ini. Tapi kecintaannya itu kalau panjenengan lihat ya, itu awalnya dari mana begitu? Dari cerita mungkin pendamping khususnya cerita di keluarga itu lebih cenderung mungkin dia turunan ya. Mungkin Mas Bambang bisa menerangkan. Ini kan mulai dari Mas Wimar mulai kenal dengan pedalangan itu kenal dari mungkin dari nenek moyang dari ibu, gitu. Kalau saya melihat, mohon maaf, barangkali mungkin ada tetesan leluhurnya, Mbak.
cara wong Jawa ini ngono. Jadi memang itu yang menjadikan Dek Wimar ini punya kecintaan terhadap wayang. Kalau dulu dari bapaknya tidak mungkin, karena bapaknya adalah seorang polisi yang berdinas di pemerintahan. Tetapi tidak tahu dari mana datangnya, Dek Wimar ini sangat sayang, sangat cinta sama wayang. Mungkin melebihi saya sebagai seorang dalang. Jadi kalau saya melihat keseharian dia ini tidak pernah lepas dari wayang, tidak pernah lepas dari YouTube tentang wayang. Jadi modal dasar pertama ini kudu seneng wayang lu dhisik. Jadi diarahkan pasti bisa. Bisa duit tuh enak duit sing digoreng. Nah itu jelas Itu kan sebagian dari Jadi benang sedikit merah. saya pengalaman berbagi, saya hampir keliling ke Jawa mendampingi adik saya ini sama bareng Pak Astan, bareng ini sampai wayangan di Jakarta, wayangan di Pekalongan, Banyumas, Solo sudah kita ambah berkali-kali. Terus jajah desa. Jajahan. Bahkan setiap kali saya pentas di Wimar itu pasti minta 1 jam di depan. Saking cintanya sama wayang, saking cintanya. Justru dia minta wayang, minta mendalam, malah dia yang bayar. Saking cintanya. Lu dalam profesional ngono kuwi Mas. Itu ngono kuwi. Saking cintanya. Tapi kita harus sepakat dulu ya bahwa kita tidak menutupi bahwa memang Mas Wimar ini spesial gitu ya. Betul. Tapi kalau ininya spesialnya beliau ini apa? Ada nggak yang diketahui nama badan? Kalau di misalnya, Keterbatasannya. kalau dia kan ada bawaan sejak lahir yang itu tidak mungkin kita paksakan. Betul. Karena satu bentuk karunia Tuhan yang kita tidak bisa milih. Betul. Jadi tiba-tiba lahir ada kekurangan begini, ada kelebihan begini, kan kita nggak bisa minta, nggak bisa milih, anaknya mau nompo. Makanya dari balik kekurangan itu saya meyakini dia pasti punya kelebihan. Nah di kelebihan itu kita usahakan arahkan biar dia lebih punya sesuatu yang bisa ditampilkan untuk orang lain. Ya. Nah, dengan akhirnya speciality yang dipunyai oleh Mas Wimar ini, akhirnya metode yang digunakan untuk mendampingi beliau agar tetap berada di alur cerita gitu ya. Jadi gini Mbak, ini sedikit kalau kita menjuli dari sistem saya, mungkin saya mengajari Dek Wimar, kita lebih kecenderungan sebuah penokohan. Jadi terjadinya sebuah penokohan, contoh gampang ini tadi penokohan sebuah karakter si Kresno yang dia juga bersama si Setiaki untuk, nah ceritanya itu hanya berawal dari itu aja. Jadi kita kembangkan sedemikian rupa karena proses pembelajaran itu harus selalu diulang-ulang dan diulang. Tapi alhamdulillah dengan kecerdasan dia mulai melihat dari YouTube ataupun melihat dari dalang-dalang senior, alhamdulillah dia sudah bisa menguasai dan sangat istimewa dan penguasaannya. Boleh kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Kita beralih sejenak ya, kita berpindah sejenak. Saya ingin menanyai Pak Kepsta nih, kaitannya kalau otomatis kalau dengan Bapak-Bapak dan dengan Mas Wimar ini prakteknya begitu ya, atau perjuangannya berkeliling atau tampil atau menghafalkan atau belajar begitu. Tapi RRI ini punya kewajiban juga begitu ya untuk melestarikan budaya. Nah, komitmennya untuk ke depan juga tetap ya melestarikan budaya itu seperti apa? Ya, Mbak Ari, terima kasih. Pertama saya berterima kasih pada Mas Wimar, ya luar biasa, ngetop Pak Bambang, Mas Purwoto luar biasa dalam membina teman saya Mas Wimar ini. Jadi suatu yang istimewa itu tidak bisa diraih dengan hanya yang biasa saja. Itulah Wimar. Jadi Wimar ini bisa istimewa karena dia luar biasa. Untuk apa? Untuk mengenal wayang dari pertama, kemudian sambil mempelajari wayang itu sendiri sampai dia tahu karakternya, sehingga itu bisa saya lihat bisa menurunkan intensitas atau nilai emosionalnya yang bisa meledak-meledak, kadang-kadang itu bisa turun dengan wayang. Nah, itu untuk pengantar saya. Kemudian untuk RRI tentu saja itu memang sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,
sebagai lembaga penyiaran publik ya, apalagi untuk melestarikan seni budaya ini sudah amanah jadi RRI. Jadi harusnya memang ini bukan lagi bukan lagi sesuatu yang baru untuk kita, tapi memang ini sudah tanggung jawab kita dari awal untuk melestarikan seni budaya, apalagi wayang kulit yang sudah diakui dunia mulai dari dengan UNESCO yang sudah mengakui itu semua. Dan kita memang setelah pengakuan dunia itu, pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Nah, RRI juga berkewajiban apa yang harus dilakukan oleh RRI. Termasuk inilah bukti karya nyata kita bahwa kita harus terus dan memberikan fasilitas kepada masyarakat, budayawan, seniman, utamanya untuk wayang kulit, gamelan dan sebagainya. Ini memang sudah tanggung jawab kita. Dan saya sekali lagi berterima kasih Mas Wimar ya, matur nuwun ya. Ya, masih mau dalam lagi di RRI Madiun kan? Siap. Oke. Siap ya. Suatu hari kemarin sudah siap pentas di wayang orang di Balai Pemuda ing Kutha Jakarta. Jakarta Masya siap. Allah, luar biasa. Ya, terima kasih. Iya. Berarti tadi ya sedikit apa yang dipaparkan Pak Repsa bahwa mendalang ini olahraga juga fisiknya dan jiwanya juga ternyata begitu ya. Dan kalau berkaitan juga dengan RRI yang juga harus memberikan ya wadah bagi teman-teman kita yang tidak memandang fisik begitu ya, tidak memandang fisik, tidak memandang keterbatasan gitu. Justru kaum marginal ini juga yang harus kita utamakan. Berarti ini sudah jadi satu gitu ya Pak ya? Ya, ini justru malah sesuatu yang luar biasa ya tentang yang Mbak Ani sampaikan tadi. Memang yang yang biasa saja itu sudah tanggung jawab kita. Apalagi yang luar biasa seperti ini. Nah, kita akan lebih mendorong untuk semakin jadi bagus dan bagus lagi. Siapa tahu dia bisa jadi dalang internasional. Amin. Kalau saged ing pentas ing Purwodadi mantan ikutnya Pak Yaya Pak Cahyono tadi apalagi sudah kenal dengan dalang-dalang kondang yang luar biasa. Memang ambisinya untuk bisa mendalang itu luar biasa. Itulah istimewanya Wimar ya. Gitu. Iya. Dan kalau misalnya ya Pak Bambang, kemudian Pak Purwoto membicarakan tentang wayang itu kan pasti ada pakemnya. Ya, betul. Gitu. Tapi kemudian bagaimana pakem ini bisa apakah pakem yang menyesuaikan Dek Wimar atau Dek Wimar yang menyesuaikan pakem? Kalau penjelasannya gimana? Mungkin terima kasih Mbak. Sebuah pertanyaan itu panjang dipun caranya kita jawab. Jadi sesuai kemampuannya Dek Wimar. Jadi mungkin kalau untuk saya sendiri saat mendampingi Dek Wimar, kemampuan Dek Wimar itu sudah tahu sebelumnya. Kayak seperti mungkin dari proses yang menuju ke RRI ini aja. Baru tadi pagi dia bilang, Pak, aku arep mayang Bratayuda lho. Bratayuda kan ada beberapa lakon, lakon saka iki. Jadi konteks itu pembicaraan itu hanya lewat dari kita saat perjalanan dari Surabaya menuju ke Madiun. Tapi istimewanya mungkin Dek Wimar itu dia sudah punya sebuah acuan ataupun cerita. Tapi alhamdulillah saya juga bisa paling tidak aku tak cukup dari sini. Nah, seperti tadi kita menggambarkan Kresna karo Setyaki itu sebuah progres yang sifatnya mendadak. Tapi kemampuan Dek Wimar sudah bisa menerima itu. Jadi kalau kita bahasa pakem sama tidak pakem itu sebenarnya ini pakemnya seperti itu. Cuman strategi seorang dalang bagaimana itu menyampaikan ke audien ataupun ke penonton supaya bisa menjadi sebuah tontonan yang istimewa. Seperti itu. Mungkin tambahan dari Mas Bambang. Kalau bicara pakem sebenarnya masih bisa dirubah.
Karena pakem itu kan buatan manusia. Yang penting perubahannya tidak merusak. Tidak destruktif Iya, gitu ya. Misalnya Gatot Kaca ya anak Werkudara, Mm-mm. anak Sengkuni ya ngawur dalangan. Jadi artinya boleh dirubah menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. Satu kelebihan dari Dewi Mari ini kan sekalipun dia ada keterbatasan, dia punya nilai lebih yang tidak dipunyai dalam lain. Yang pertama, saya aja kalah. Dia tidak pernah nervous. Jadi kalau mayang orang tahu wedi. Loh, saya itu ndalah 25 tahun kadang kalau grogi. Loh kalah karo iki kok. Sampai diketawain los. iki los kan. Los dol Mas. Nah itu luar biasanya di sisi itu. Makanya kan di satu sisi dia punya kekurangan, itu wajar sebagai manusia, tapi kelebihan dia sangat banyak. Dan saya kadang-kadang dibuat kagum. Kalau pas dia lagi on, makanya tadi saya mematur Pak Pur, bagaimana cara pas wayangan Wimar, yang penting dia bahagia dulu. Kalau bahagia dulu wayangannya pasti Iya bagus. Mas. Mungkin ya wis seneng, hatinya seneng. Paling tidak kan untuk menyajikan sesuatu mesti terjadi yang Iya, iya, istimewa. Gitu Mbak. Tapi saya penasarannya gini, Mas Wimar ini bagaimana caranya menghafalkan kalau ini karakter Oh, nggak bisa. Jadi Wimar itu sudah konstan Mbak. Jadi dia melihat, oh iki Kresno, iki anu dia seperti ini. Dia dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nggak tahu itu dari yang mungkin yang disampaikan Mas Bambang tadi itu turunan dari nenek moyang atau seperti apa. Pernah terjadi mungkin Pak Koko juga sudah pas saat itu menyaksikan dan ngiringi juga saat itu juga di Buddha tidur. Saya itu yakin dan saya tidak percaya itu pementasenya Dewi Mar. Dan di luar dari kemampuan dia wayangannya runtut dan enak banget dan istimewa. Nah itulah. Ini sedikit banyak paling tidak kita melihat dari Dewi Mar yang sangat istimewa. Yang mungkin ucapan istimewa itu mungkin ya yang jelas ke orang tuanya mungkin, ke mama papanya Dewi Mar yang mensupport sangat luar biasa gitu. Ya, mungkin gitu. Nah kalau di wayang juga kan kita kenal gerakan, suara gitu ya. Itu apakah juga muncul secara alami atau Dewi Mar ini belajar juga gitu? Ada belajarnya gimana itu berubah-ubah suaranya? Suaranya itu tentang Brata Yuda dengan fisikan. Monggo kula aturi saged lakon dadi Kresna, dadi Durwa Pala mboten Dewa Ampral ya, mboten dadi Mahabharata. Cara ketawanya juga beda-beda Mas. Cara membedakan karakter wayang satu dan satunya Wimar taunya dari mana? Dari mana? Nggih. Lihat YouTube. Sering dari nggih Mas Bambang, kula Mas Purwoto, Mas Koko. Menika kula ningali ya tentang ningali wayang ya tentang Selalu seorang yang bernama Kresna Kunti atau perang Bambangan. Yo sabetan Mbak Mas pripun naminipun. Nah, Mantap. kami dari Pak Kunjul Kasranto, alhamdulillah semua Fatihah betul nggih. Betul nggih, Pak? Iya, terus. Nggih, matur nuwun Jadi ya. gitu Mbak. Jadi dia itu Pengamat kayaknya tuh. dia itu selalu. Observer ya. Tapi setiap dia melihat ini seumpama kita menyun sewu melihat tokoh dalang siapa, dia yaitu dia bisa membedakan oke gagraknya saya tadi ini gagraknya sedikit atau siapa itu dia bisa seperti itu dan itu kelebihannya dia. Sedikit menambahkan Pak Pur, untuk acara di sini kan kalau kita geladen kan cuma 15 menit. Jadi ini acara mendadak, kita berangkat ke sini, sampai sini tidak ada briefing sama sekali. Sampai di sini ini yo mlaku ngono. Itu kalau dia tidak punya talenta, minimal punya sesuatu yang menjadi simpenan dia dalam ranah wayang kulit tidak mungkin. Jadi biasanya wong nun sewu kelas penyanyi tingkat nasional tampil 3 menit itu latihannya 1 bulan. Ini tampil 1 jam latihannya 20 menit ya. Hebat kamu. Nah, apakah yang momen-momen seperti ini apakah akan sering kita ulang begitu Pak Koko? Sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita akan mencoba untuk menggelar ya. Produk seperti wayang ini memang ya harus bagaimanapun caranya di tengah-tengah keterbatasan seperti apapun kita memang sudah punya tanggung jawab dan jiwa untuk membangun
jiwa untuk mempersembahkan pada masyarakat, di samping kita juga menggali dari masyarakat. Nah itu memang sudah kembali lagi sudah tugas dari RRI. Jadi untuk pergelaran-pergelaran ke depan, sekali lagi kami mohon support juga dari teman-teman seniman, budayawan, supaya RRI khususnya RRI Madiun ini kembali regeng dengan kesenian. Nah itu yang penting. Kalau kita hanya gembar-gembor, mari kita lestarikan budaya, kita lestarikan kesenian tradisional, muatan lokal dan sebagainya, tapi tidak ada action apapun, ya itu nol, gitu ya. Artinya pelungsu atau udu, artinya meskipun sekecil apapun, tapi kita berbuat, itu saja kuncinya. Perkara apik, istimewa dan sebagainya itu proses, tapi paling tidak kita sudah bisa menjalankan sesuatu yang mudah-mudahan bisa langsung berdampak pada masyarakat. Seperti inilah yang relevan dan berdampak itu. Ya. Masih muda, berbakat gitu ya, dan kemudian menyentuh lebih banyak orang. Oke, di segmen terakhir, Bapak sekalian dan Mas Wilmar, ya, apa yang diharapkan, apa yang menjadi keinginan? Ya, mungkin ada ucapan terima kasih juga mungkin, monggo Mas Wilmar. Ya, terima kasih. Coba nyuwun saged nanti lakone Prabu Baladewa. Ya, nanti. Berarti untuk Next, kedepannya, ke depan. ya. Ke depan itu lakonnya Prabu Baladewa. Kami Oh. dari Raji atau Agung itu prosesnya itu keperaannya kurang keras. Ya, ya, ya. Sragen. Ya. Baiklah, terima kasih. Nanti kita rubah kembali di pentas berikutnya. Di pentas bulan 3 nanti kita pentas di berikutnya. Nanti kita komunikasikan dulu ya. Oke. Mungkin ada salam buat siapa? Mama. Salam buat dari Bapak dan Ibu dan kakak-kakak dan saudara-saudara. Terima kasih buat Bapak Purwoto dan juga Pak Bapak Handoyo. Kula sumangga nggih. Assalamualaikum Mbak Ani, ngapura ya. Alhamdulillah, hafal nama kula. Alhamdulillah. J, Pak Purwoto monggo. Ya, yang jelas saya matur nuwun, intinya saya selalu support untuk khususnya mungkin RRI Madiun yang mungkin ingin melestarikan ataupun nguri-uri kabudayaan. Ya, apapun kondisinya Jerbasuki mau piye. Tapi apapun kondisinya, kalaupun dari kita sebagai orang seniman bisa saling support ataupun saling mengisi, mungkin bahasanya simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Insya Allah apa yang menjadi hajat niat tetap akan bisa terrealisasi, gitu. Ya. Monggo, apa? Sinergi dengan apa yang menjadi keinginan RRI, kita sebagai seniman juga sebenarnya perlu wadah. Artinya memang sebenarnya harus ada bahasanya kolaborasi. Karena kita semua adalah penjaga seniman tradisi ya, pelestari seniman tradisi. Sedikit informasi saja, kalau di Surabaya ini sikap informasi, mohon maaf, untuk pagelaran wayang kulit itu ada dukungan dari Dinas Pariwisata. Barangkali hal-hal seperti ini bisa menjadi contoh di tempat lain melalui lembaga lain. Jangan sampai Yun Sewu pemerintah yang di dalamnya menggalakkan seni, yang sering menyampaikan cintailah budaya kita sendiri, tapi nanggap wayang ora tahu. Makanya dari sini kita berusaha cara mendikane Bapak Ketua tadi, kelungsu-kelungsu ora ketang milu wudu, ora ketang sithik ya milu budidaya, picarane lestari ngrembaka wayang kulit. Ngaten Mbak, matur nuwun. Karena di dalam wayang kulit banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil begitu ya. Baik, Pak Hugo monggo. Pertama sekali lagi saya terima kasih pada Wimar, kemudian istimewa super istimewa kepada Mama dan Papanya Wimar ya, yang sudah mensupport ini semua supaya pergelaran di RRI Madiun ini bisa terlaksana dan terlaksana dengan baik dan sukses. Terima kasih Mas Purwoto, Mas Bambang sudah keroyo-royo dari Surabaya, Tindak Madiun untuk mensukseskan pagelaran ini. Kemudian teman-teman seniman, seluruh kru dari RRI Madiun juga yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih. Jangan kapok-kapok gitu. Ya wis
sapa ngerti nek kita sudah berusaha itu rezeki mesti dikumpuli. Gitu. Nggih, matur nuwun, Mbak. Dan yang pasti ketulusan yang kita pancarkan ini ya, nanti insya Allah juga akan sampai kepada hati-hati yang Betul. cinta juga gitu ya. Insya Allah tanggapannya makin banyak. Amin. Semangatnya itu semangat cinta sebetulnya. Gitu aja. Ya, semoga momen ini, momen hari ini menjadi momen awal ya sebuah gerakan ataupun juga sebuah keinginan nantinya untuk semakin banyak lagi gelaran-gelaran budaya, khususnya pagelaran wayang kulit gitu ya di banyak tempat di Indonesia. Dan yang pasti RRI Madiun membuka lebar-lebar pintunya untuk semua ya yang ingin merasakan kesempatan untuk tampil, begitu nggak Bapak ya? Untuk tampil, untuk mengekspresikan diri, utamanya di bidang seni, wayang kulit dan lain sebagainya. Dan perlu diingat sekali lagi Mbak Ani bahwa kita tidak hanya satu platform untuk radio terrestrial, tapi kita sudah multi platform. Nah itu dia, maka itu manfaatkan karena RRI adalah rumah rakyat Indonesia, begitu ya? Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Pinara, monggo Pinara, monggo.